Selamat pagi, apa kabar Jess? Ya, ini ada komen bagus nih dari Mami Caca. Mami Caca, pagi Pak Jess, saya sekarang sudah kurus. Wah, ini luar biasa nih. Udah kurus berapa kilo Bu turunnya Bu? Ya, kalau kurus itu berarti berat badannya berlebih terus turun. Nah, ini seringkali terjadi nih buat mak-mak nih ya, buat mak-mak semua nih. Saya suka sama mak-mak karena yang melahirkan saya mak-mak. Nih ya, jangan pernah meributkan apa nih ngomongnya. Saya takut orang lain marah nih ya. Selama ini kamu diiming-imingi minum ini kurus, minum itu kurus, minum ini menurunkan berat badan. Saya nge-gym, Jess. Saya nge-gym. Saya ngelihat begitu banyaknya orang-orang yang mek masih muda-muda. Kalau punya anak 8, punya anak 5, punya anak 10, badanmu begitu, saya no comment. Karena apa? Kamu pahlawan. Kamu luar biasa. Karena apa? Kamu punya badan seperti itu karena melahirkan anak-anakmu. Itu luar biasa. Saya Yonghi, hormat sama wanita-wanita yang seperti itu. Kayak mama saya itu udah terlambat semua. Anaknya 8, Jess. Ya, setahun setengah satu lahir. Ini nomor 2 ini. Ya, mama saya beraktivitas, bukan berolahraga. Ya kalau beraktivitas tok nggak cukup. Wanita harus berolahraga karena ototnya harus dilatih. Lah mama saya nggak pernah seperti itu. Bangun pagi melek moto melek duit, bangun pagi melek moto melek duit. Karena apa? Harus ngasih makan anak-anaknya, harus bekerja untuk anak-anaknya. Ya, ditinggal mati suaminya, bapak saya ketika saya SMA kelas 2. Kamu bayangin tuh, 7 adik saya itu. 6 adik saya itu umur berapa aja itu. Saya SMA kelas 2 udah ditinggal mati bapak. Jess. Jadi saya ngajarin mama saya ya aktivitas supaya apa? Supaya tetap fit. No. Tapi kalau turun berat badan, kamu dengan pola makan, wah itu sehat luar biasa. Ya, turun berat badan dengan pola makan itu sehat luar biasa. Dan saya berani garansi pasti turun, tidak bohong-bohongan turunnya. Dan tidak sedikit hari ini turun terus besok naik lagi, enggak. Karena apa? Pola makannya. Pola makannya seperti apa Pak Jas? Pola makan jam 4 pagi sampai jam 12 siang. No breakfast. Tidak sarapan. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Tidak sarapan. Buat siapapun juga yang melakukan top. Bagus. Jam 1 sampai jam 7 makan. Itu waktu makannya. Tapi waktu makannya hati-hati. Yang dimakan bukan tepung. Yang dimakan bukan gula-gulaan, yang dimakan bukan goreng-gorengan, yang dimakan bukan nasi-nasian, yang dimakan apa Pak? Telur, ikan, daging putih, daging merah, seafood, itu yang dimakan. Lalu diolah. Nah, dalam olahan itulah sudah ada karbonya. Ikan balado sudah ada karbonya, sop sudah ada karbonya, tongseng sudah ada karbonya, seafood sudah ada karbonya. Jadi tidak perlu nasi lagi. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi lagi tidak makan. Biarkan tubuhmu menyerap sari-sari makanannya. Itu baru pola makan yang sehat. Dan otomatis kamu akan turun berat badan. Apalagi kalau kamu kenal saya, kamu minumnya racikan teh biji alpukat. Itu sudah ciamik banget. Cap Macin, TJIN. Di marketplace sudah banyak yang itu ikut-ikutan buat. Nggak tahu saya racikannya seperti apa. Tapi kalau kamu kenal sama saya, racikan yang saya anjurkan adalah racikan yang saya buat. Kenapa? Karena di situ sudah full mikronutrisinya. Diracik itu ya. Ada racikannya, diracik. Artinya apa? Dibuat. Ini tambah ini tambah itu tambah ini tambah itu. Dibuat. Banyak komponen yang ada di dalam racikan itu sehingga mampu untuk membantu membersihkan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahmu bagus, maka tubuhmu bagus. Udah itu aja intinya. Saya tidak pernah menjawab kalau
sakit ini minumnya apa Pak? Bisa enggak untuk obat ini? Bisa enggak untuk penyakit ini? Saya enggak pernah jawab itu. Karena apa? Racikan tebijal pukat bukan obat. Saya tidak jualan obat. Saya jualan makanan. Saya jualan jamu yang membantu untuk memulihkan. Ketika makananmu sehat, maka tubuhmu sehat. Ketika makananmu bernutrisi tinggi, maka tubuhmu full gizi. Ketika makananmu bervitamin tinggi, maka tubuhmu full dengan vitamin mineral. Dan itulah yang membuat kesehatan secara tersendiri melalui potensi diri yang namanya salutogenesis. Dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara pola makan yang kamu buat. Apapun masalahmu, mau jantung kayak ini udah pasang ring jantung ini, bocor 30%. Mau diabetes kah, mau ginjal kah, mau pankreas kah, mau prostat kah, mau kanker kah, mau apakah, semuanya bisa diatasi dengan cara pola makannya. Sama seperti kamu punya mobil bensin, kamu kasih solar, ya brodol mesinnya. Paham enggak maksudnya? Kamu punya mobil solar, kamu kasih bensin, ya brodol mesinnya. Nah, oli rem, kamu kasih minyak goreng, ya brodol mesin mobilmu. Ini hal yang simple, tapi kamu mengabaikan. Kenapa? Karena kamu tidak aware dengan kesehatan. Ya, kalau mau seperti ibu ini, Bu Mami Caca, badannya enteng. Kenapa? Karena berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 110. Itu berat badan ideal. Ya lebih dikit oke lah. Kayak saya ini berat tinggi badan 180. Harusnya berat badan saya 70. Tapi saya punya berat badan 84. Kelebihan 10 kilo ya gemoy lah, tidak ada masalah. Asal tidak lebih dari 90, tidak lebih dari 100 seperti yang kemarin-kemarin. Tembem saya. Ya, ini udah bagus ini. Ya, enak di badan Jess, seger kamu, bangun tidur pun seger kamu. Fit badan. Terutama yang laki-laki ini butuh banget untuk menjalankan pola makannya. Karena laki-laki itu membutuhkan banyak hal. Ya, kalau enggak umur 35 tahun, umur 40 tahun udah begini kamu. Ya. Laki-laki apalagi udah kena statin itu. Udahlah. Bohong aja kamu. Hati-hati di situ. Makanya jadi fit lah dengan cara pola makan. Jangan dengan obat, Jess. Bahaya. Nanti kalau dengan obat kamu tahu-tahu diranjang kamu, lewat kamu nanti. Ya, lebih baik sehat dengan alami. Dengan apa? Makanan. Makanya jaga mulut ini. Ya, enak belum tentu bermanfaat dan berguna. Enak itu hanya di lidah, tidak di gut sampai ke tubuh. Enak hanya ada di lidah. Tubuhmu tidak butuh enak, tubuhmu butuhnya nutrisi. Tubuhmu butuhnya makronutrisi. Tubuhmu butuhnya mikronutrisi. Tubuhmu butuhnya yang bermanfaat untuk membangun sel-sel tubuh. Makanya kenapa anak-anak zaman sekarang kuntat-kuntat itu, semeter kotor rata-rata, unyil-unyil semua itu. Karena apa? Karena nutrisinya tidak dikasih. Lebih banyak gula yang diasupkan. Makanya kuntat semua tuh anak-anak kita itu. Umur 4 tahun kena diabetes, umur 10 tahun kena diabetes. Nah, tuh padahal itu penyakit orang tua tuh. Nah, sekarang anak-anak udah kena. Kenapa ya? Karena mak-maknya tidak ada yang mau nyusuin lagi. Takut entek-enteknya melehoy. Itu yang terjadi. Makanya kamu sedang melihat generasi ke depan, generasi yang amburadul, generasi yang degradasi, baik tentang kesehatan, intelektual, tingginya, perkasanya, udah tidak ada lagi. Karena yang dimakan kan, yang diasupkan sampah semua. Coba rubah, mulai anak-anakmu. Jangan kasih itu, jangan kasih tepung-tepungan, pati-patian itu. Kasihlah telur, ya, kasih ikan, kasih daging. Nggak mati, nggak anakmu malah sehat. Ini kan orang tua masih kecil, masih bayi. Aduh, justru itu yang paling penting untuk kamu
siapkan dia untuk jadi sesuatu yang besar ya. Nah itu penting banget itu. Nanti kapan-kapan saya akan bicara banyak untuk sesuatu